Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pursilkom Solidaritas Bandung yang saya hormati, pagi ini kita berjumpa dalam rangka kita bincang-bincang tentang KDRT. Sebelumnya barangkali perlu saya jelaskan kepada sahabat-sahabat TikTokers bahwa Pursilkom ini adalah sebuah LSM, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hukum, ekonomi, ya, di bidang seni budaya dan politik juga. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang tentang KDRT. Ini satu topik yang sesungguhnya diam-diam barangkali banyak yang yang diminati gitu ya, ditunggu-tunggu ya. Karena apa? KDRT ini semua orang tahu gitu ya. KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi barangkali kalau bicara substansi yang agak dalam begitu ya, ini memerlukan waktu dan pemahaman. Kenapa? Karena yaitu yang namanya juga satu proses hukum ya, yang tadinya persoalan KDRT itu dianggap persoalan domestik ya, persoalan rumah tangga, persoalan internal begitu ya. Tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, maka persoalan KDRT itu bukan lagi persoalan domestik, melainkan beralih menjadi persoalan publik gitu ya, persoalan hukum, persoalan negara, persoalan pemerintah gitu ya. Jadi pada saat misalnya terjadi suatu kekerasan dalam rumah tangga, kalau dulu ya, katakanlah misalnya yang menjadi korban itu katakan istri misalnya begitu ya, kalau dulu itu biasanya ditutup-tutupi. Karena apa? Karena kalau diungkap keluar ini aib ya, katakanlah suatu aib bagi keluarga ya. Permasalahan keluarga kok diungkit-ungkit gitu ya, keluar ya, tetangga tahu, nanti masyarakat menjadi tahu bahwa terjadi sesuatu di rumah tangga ini. Nah, jadi atas alasan itu maka persoalan KDRT ini banyak yang ditutup-tutupi gitu ya. Yang muncul ke permukaan itu ya bagaikan gunung es gitu ya. Permukaannya saja yang muncul, padahal sesungguhnya banyak sekali terjadi KDRT. Mengapa KDRT itu terjadi dalam rumah tangga ya? Itu banyak sekali penyebab. Penyebab yang paling umum ya, yang diyakini orang bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi dipicu oleh persoalan-persoalan ekonomi kadang-kadang. Walaupun tidak sepenuhnya benar ya, persoalan ekonomi itu tidak sepenuhnya menjadi alasan mengapa KDRT itu terjadi dalam rumah tangga. Karena apa? Karena dalam pengalaman kita menunjukkan ada keluarga yang kaya raya, ya, berpendidikan tinggi, mempunyai pekerjaan yang keren, begitu ya, di dalam masyarakat berpenghasilan besar, ya, tidak ada masalah. Artinya dari sisi finansial mereka sangat-sangat berkecukupan. Tetapi itu terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Berarti penyebabnya bukan ekonomi ya, justru ekonomi yang katakanlah berjibun gitu ya, ekonomi yang berlebihan, yang berlimpah ruah, kadang-kadang justru memicu KDRT. Ya contoh saja misalnya katakanlah seorang suami manajer ya, katakan eksekutif ya, manajer eksekutif ya, masih muda, ganteng misalnya kan, duit banyak, dia tergoda oleh perempuan misalnya, itu bisa jadi. Ini juga akan memicu ya KDRT ya dalam rumah tangga mereka. Yang tadinya mereka hidup tenang ya, baik-baik saja ya, oleh keluarga dikenal sebagai keluarga bahagia misalnya. Tetapi tiba-tiba terjadilah suatu peristiwa di dalam rumah tangganya. Karena diam-diam ternyata sang suami ini menyimpan sesuatu ya, dan satu saat ketahuan misalnya, ini kan memicu persoalan. Ya, tentu saja sebagai seorang suami barangkali dia tidak mau kan, artinya rahasia dia dibongkar-bongkar oleh sang istri misalnya kan, dia tidak rela begitu ya.
tidak sudi ya untuk dibongkar-bongkar. Nah, tetapi ya itulah, itu persoalan. Lain lagi misalnya dengan persoalan tabiat yang lain misalnya. Ada juga misalnya kebanyakan KDRT itu terjadi dalam rumah tangga di mana pelakunya itu suami ya. Walaupun ada juga sebaliknya juga ada. Artinya seorang istri yang sering gitu ya, memukul suaminya ada gitu ya. Entah secara disengaja atau spontan itu faktanya ada gitu. Jadi tidak selalu suami yang menjadi pelaku ya. Bisa juga sebaliknya begitu ya. Lalu apa sih ya? Kalau undang-undang ya ada rumusan gitu ya. Jadi undang-undang itu telah menetapkan ya rumusan apa sih kekerasan dalam rumah tangga itu. Kekerasan dalam rumah tangga itu adalah setiap perbuatan terhadap seseorang ya. Seseorang itu terutama perempuan. Perempuan itu baca istri gitu ya. Kalau disebut dalam undang-undang perempuan tapi kita baca istri ya. Umumnya perempuan dalam rumah tangga itu istri begitu ya. Yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik. Fisik itu ya badan ini ya. Kemudian penderitaan atau kesengsaraan di bidang seksual ya. Psikologi ya. Jadi secara mental kan. Atau adanya penelantaran ya, rumah tangga. Penelantaran rumah tangga ini artinya seorang suami kurang bertanggung jawab dari sisi beban biaya hidup misalnya kan ya. Dia tidak peduli untuk biaya anak sekolah, tidak peduli dengan biaya hari-hari ya, biaya dapur maksudnya gitu ya. Nah itu penelantaran. Dan terkadang ya seorang suami ini memang sengaja menghalang-halangi istrinya ya untuk mengakses ekonomi, mengakses penghasilan. Jadi dia ingin membuat istrinya itu ketergantungan saja ya seumur hidup ya. Padahal istrinya juga misalnya bisa sebenarnya bekerja untuk menghasilkan uang, ya kan? Di samping memang artinya seorang istri itu seharusnya juga tidak dikurung di dalam rumah ya. Diberi kebebasan dia untuk bergaul di luar, ya berteman begitu ya. Dia mengakses eksistensi pribadi dia ya di luar. Bahkan yang lebih bagus lagi istri itu diperbolehkan untuk bekerja sehingga menghasilkan ya, membantu keuangan rumah tangga itu kan bagus. Dan itu di kehidupan modern memang semuanya seperti itu. Mana ada lagi misalnya seperti zaman batu ya, istri itu dikurung gitu ya. Apa istilahnya kalau orang Sunda itu ya, hanya di kasur, di sumur gitu ya. Nah jadi itu tidak zamannya lagi. Jadi kalau sekarang ini ya namanya istri apalagi rata-rata sekarang kan baik perempuan maupun laki itu kan rata-rata berpendidikan. Sayang ya potensi-potensi seperti itu kalau misalnya tidak disalurkan. Tetapi tabiat seseorang suami itu memang ya seperti itu. Dia membatasi ruang gerak istrinya supaya istrinya itu ketergantungan pada dirinya begitu ya. Istrinya dikendalikan ya. Kalau orang bilang tuh seperti kerbau dicucuk hidungnya gitu, ditarik ke sana, ditarik ke sini. Jadi tidak ada berdaya, tidak diberdayakan. Ya inilah kondisi-kondisi artinya tidak selamanya masalah kekerasan dalam rumah tangga itu timbul dari keadaan ekonomi ya, ekonomi yang murat-marit gitu ya. Mau ekonomi yang tidak cukup gitu ya. Gitu. Jadi satu bukti. Ada lagi misalnya KDRT yang dilakukan terhadap fisik itu ya, yaitu membuat rasa sakit, jatuh sakit, luka berat misalnya pada korban. Jadi suami itu suka ringan tangan. Ringan tangan itu artinya tidak sependapat sedikit tangan melayang begitu ya. Dipukul wajah istrinya, sering itu terjadi kita lihat di medsos ya, sampai berdarah-darah, bibirnya sampai pecah misalnya, matanya sampai bengkak, dianiaya. Nah ini negara ikut campur akhirnya ya melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 itu. Diatur akhirnya bahwa kekerasan seperti itu tidak diperkenankan.
Ya memang persoalan pribadi masih diakui ya oleh undang-undang. Artinya kekerasan yang sifatnya ringan ya, tidak menimbulkan luka berat ya, atau gangguan pada fisik yang berat, tidak bisa bekerja, tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Kalau misalnya yang berat-berat itu bukan delik-delik aduan ya, itu delik biasa. Artinya pada saat penegak hukum mengetahui terjadinya suatu peristiwa seperti itu, maka itu bisa ditangkap ya pelakunya oleh polisi. Nah, itu apa namanya itu pada dasarnya bisa ya dilakukan penangkapan tanpa adanya pengaduan ya. Tetapi pada umumnya memang polisi tidak akan ikut campur manakala peristiwa KDRT itu masih bersifat ringan ya. Nah, tapi kalau sudah berat apalagi dilakukan di depan umum ya. Misalnya KDRT kekerasan itu menampar istri di depan umum, itu bukan delik aduan lagi, tapi merupakan delik biasa. Akhirnya polisi bisa melakukan satu tindakan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh katakan suami misalnya di depan umum, atau terhadap anak di bawah umur ya. Kalau misalnya kekerasan itu terjadi terhadap anak di bawah umur tanpa harus menunggu laporan, itu bisa dilakukan tindakan oleh penegak hukum ya. Nah, ini memang harus dipahami bahwa baik oleh suami ya maupun oleh istri, orang-orang yang berada di lingkar rumah itu, nah itu harus dipahami. Kemudian ada lagi satu tindakan yang sifatnya psikologis ya, yang mengakibatkan rasa takut, diancam ya. Setiap hari istrinya diancam misalnya. Sampai-sampai istrinya ini hilang percaya dirinya. Tidak ada lagi kebebasan, tidak ada lagi ekspresi. Kebebasan berekspresi sudah tidak ada lagi. Segalanya bergantung, segalanya menunggu ya perintah suami. Jadi akhirnya dia kehilangan kepercayaan diri untuk bertindak. Enggak bisa lagi melakukan apa, harus melakukan apa, semuanya bergantung. Semuanya menunggu suami, tidak bisa lagi bertindak. Sampai-sampai mendidik anak pun misalnya dia tidak pede gitu ya, tidak percaya diri. Nah, kemudian akhirnya dia merasa tidak ada daya, tidak berdaya lagi hidup ini. Nah, jadi namanya stres ya, depresi ya, hidup seperti ini ya, karena ada tekanan-tekanan psikologis yang dilakukan oleh suami. Lalu ada lagi kekerasan seksual ya. Nah, ini orang kadang-kadang suami juga nggak boleh seenak-enak perut ya. Misalnya bagaimana cara melakukan hubungan seksual ya dengan istrinya sendiri, itu pun tidak bisa bersifat kekerasan ya, memaksa. Istri sedang sakit, istri sedang halangan misalnya, itu tidak bisa, tidak boleh dipaksa. Ya, kalau misalnya dilakukan secara memaksa ya, nah itu juga ada tindakan hukum. Dia bisa terkena KDRT sebetulnya. Oke ya, jadi ada beberapa tadi, boleh saya ulangin ya, karena ini ingin memberikan pemahaman ya, kepada masyarakat, apa sesungguhnya KDRT itu ya. KDRT itu kan kekerasan dalam rumah tangga, terkait dengan kekerasan fisik ya, menendang, mendorong, mencekik, menampar, menonjok misalnya ya, itu kan kekerasan fisik. Kemudian yang kedua, kekerasan psikis ya, mental, terhadap mentalnya gitu ya. Nah, itu ya tadi itu mengancam ya, mengancam membuka rahasia misalnya ya, menghilangkan kepercayaan diri kepada istrinya atau orang-orang yang berada di dalam rumah, itu semuanya itu ditekan misalnya ya, tidak boleh itu, tidak boleh ini, tidak ada kebebasan dalam rumah tangganya. Nah, itu namanya kekerasan psikis. Sampai-sampai seisi rumah stres semua. Ini perbuatan suami yang tidak bijak ya. Stres semua seisi rumah itu namanya kekerasan psikis. Kemudian yang ketiga tadi ya, kekerasan seksual, yaitu tadi melakukan hubungan seksual yang tidak dikehendaki ya, tetapi bersifat dipaksakan ya oleh salah satu pihak. Kemudian penelantaran rumah tangga yang kelima ya. Jadi satu, fisik, psikis, kemudian seksual, kemudian penelantaran rumah tangga. Ya tadi itu ya, artinya tidak memberikan kebutuhan kebutuhan rumah tangga ya, biaya rumah tangga. Biaya rumah tangga itu kan banyak sekali ya, kalau dihitung-hitung itu bisa sedepak ya.
daftarnya ya, mau beli beras, mau beli minyak, macam-macam. Ya, kebiayaan sekolah, mau bayar listrik, mau bayar air, macam-macam kebutuhan rumah tangga itu banyak sekali. Anak mau jajan, anak mau ongkos sekolah. Nah, jadi apa sih gunanya ya pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004? Pada dasarnya ada dua saja, inti pokoknya gitu ya. Pertama, pemerintah ingin memberikan perlindungan terhadap korban. Ada perlindungan terhadap korban. Yang kedua, pemerintah ingin memberikan hukuman kepada pelaku. Ya. Di satu pihak korban dilindungi, di lain pihak pelakunya dihukum. Nah, itu. Apa ya perlindungan-perlindungan yang bisa didapatkan oleh korban ya? Korban itu bisa mendapatkan perlindungan ya. Pertama dari pihak kepolisian. Ya, misalnya kalau terjadi KDRT, dia bisa datang kepada kantor polisi, ya, si korban itu. Bisa datang ke kantor kejaksaan, bisa datang ke kantor pengadilan, bisa datang ke kantor advokat, pengacara, ya, bisa datang kepada lembaga-lembaga sosial atau pihak-pihak lain, gitu ya. Di pemerintahan juga, misalnya dari kantor wali kota, dari kantor bupati, misalnya itu biasanya ada dinas yang khusus menangani masalah kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan dan anak, misalnya itu ada di sana. Jadi sebenarnya aksesnya sangat luas. Cuman kadang-kadang korban ini tidak tahu bagaimana caranya, di mana tempatnya. Oleh karena itulah seperti pagi hari ini kita ingin menjelaskan persoalan KDRT itu, ya kita akan membuka wawasan ya, atau pemahaman bagaimana kalau misalnya tiba-tiba terjadi KDRT terhadap rumah tangga sahabat Porsilkom ya. Nah ini harus tahu. Jadi Anda ya, berhak menurut undang-undang. Ini bukan ngarang-ngarang nih ya. Menurut undang-undang Anda berhak dilindungi oleh polisi, berhak dilindungi oleh kejaksaan, berhak dilindungi oleh pengadilan, berhak dilindungi oleh advokat atau lembaga-lembaga sosial. Nah, di sini saya ingin katakan ada lembaga sosial misalnya LPK2RT ya, Lembaga Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Ini ada ini. Ini ya. Jadi Anda bisa mengakses akun ini, itu Anda bisa mendapatkan perlindungan dari korban kekerasan dalam rumah tangga, namanya LPK2DRT, Lembaga Perlindungan ya, terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Ya. LPK2DRT. Nah, di sini tugasnya itu memang memberikan perlindungan, memberikan advokasi ya, bagaimana harusnya menangani masalah-masalah. Perlindungan itu ya bisa sebenarnya perlindungan itu ada dua ya. Nanti kita jelaskan bagaimana perlindungan itu bisa diberikan terhadap korban. Nah, sekarang saya ingin memberikan mengenai sanksi ya. Siapa saja yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga itu, undang-undang memberi ancaman ya, ancaman sanksi. Sanksinya itu bukan main ya, seriusnya keras ya sanksi itu. Pertama, terhadap kekerasan fisik yang tadi. Berapa coba sanksinya? Itu maksimal 5 tahun atau denda maksimal 15 juta rupiah. Ini berdasarkan undang-undang ya. Itu ada maksimal 5 tahun atau 15 juta. Tetapi kalau misalnya mengakibatkan meninggal itu lebih berat lagi, bisa sampai 15 tahun. Kemudian terhadap kekerasan psikis ya. Psikis tadi itu penjara 3 tahun ya. Dendanya 9 juta rupiah. Kemudian ada malah untuk kekerasan seksual ini lebih berat. Maksimal 12 tahun, denda 36 juta. Kemudian untuk penelantaran rumah tangga itu maksimal 3 tahun, denda 15 juta. Jadi di sini sudah jelas semua ya ancaman-ancaman hukuman. Manakala misalnya si pelaku ini melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan kemudian dilaporkan ya.
dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Ya. Nah, oleh karena itu barangkali ya, kalau seandainya tiba-tiba sahabat ya, mengalami kekerasan rumah tangga, maka sahabat jangan buru-buru juga misalnya kan kepada lembaga-lembaga yang sifatnya formal begitu ya, bisa melakukan konsultasi dulu dengan lembaga-lembaga LSM ya, seperti yang tadi saya sebutkan LPK 2 DRT itu memberikan konsultasi bagaimana seharusnya Anda bertindak kalau Anda mengalami KDRT. Lalu yang kedua bisa juga meningkat menjadi mediasi. Bagaimana satu lembaga LPK 2 DRT misalnya itu akan memberikan satu ruang untuk pihak-pihak. Tentu di sini suami atau istri misalnya yang sedang mengalami persoalan KDRT itu bisa diambil jalan-jalan perdamaian. Ya. Artinya dengan mengingat itu dan ini ya, kebanyakan ya yang menjadi pertimbangan itu adalah anak gitu ya, itu yang menjadi selalu lah ya mendapatkan pertimbangan-pertimbangan khusus ya mengenai anak ini, karena bagaimanapun anak itu adalah tanggung jawab berdua ya, suami dan istri, bapak dan ibunya yang harus bertanggung jawab terhadap perkembangan anak gitu ya. Jadi anak jangan dikorbankan ya, seperti itu. Jadi ada bahkan ya, saking marahnya si korban KDRT ini, dia tidak lagi menemui lembaga-lembaga perlindungan ya, yang sifatnya non pemerintah ya. Nah, dia langsung misalnya lapor ke polisi. Nah kemudian polisi berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup, polisi bisa memanggil, bisa bahkan bisa menahan ya suaminya. Nah manakala suaminya sudah ditahan, kadang-kadang si istri ini tidak tega juga begitu ya, karena anaknya terus-menerus misalnya menanyakan bapaknya di mana begitu ya. Apakah bapaknya lagi bekerja di satu tempat sehingga tidak pulang-pulang. Nah, kadang-kadang ini atas dorongan-dorongan kasihan ya pada anaknya ini, akhirnya si pelapor ya, si korban tadi datang lagi ke polisi ingin mencabut misalnya laporannya misalnya ya, karena tadi pertimbangan tadi. Nah ini yang harus benar-benar dipikirkan masa-masa. Jangan sampai tiba-tiba ya dibawa persoalannya ke polisi atau ke pengadilan misalnya ya. Lebih baik coba dibawa dulu berkonsultasi. Berkonsultasi itu gratis kok ya. Jadi satu pemahaman tentang undang-undang KDRT itu akan diberikan secara gratis ya oleh oleh pelaku-pelaku ya, bukan pelaku kejahatan ya, pelaku-pelaku perlindungan ya, bisa melindungi si orang mediator, seorang advokat misalnya kan ya, atau pekerja-pekerja di bidang pendidikan, ustadz misalnya, itu sebenarnya semuanya berhak di bidang psikologi, psikolog ya, atau kesehatan misalnya, itu semuanya bisa kalau misalnya dia terjadi luka, lebam ya, misalnya kejahatan kekerasan terhadap fisik, itu kan pertama-tama yang harus diselamatkan itu adalah fisiknya ya, lukanya harus dirawat dulu, lebamnya harus diobati begitu ya. Nantilah kita misalnya visum et repertum misalnya kan ya, untuk rencana selanjutnya untuk misalnya ini. Cuman ya kalau memang artinya sudah terlalu sering ya ini dilakukan, kemudian korban katakan istri ini misalnya sudah tidak sabar lagi, sudah tidak kuat lagi misalnya kan, ya memang harus segera ya, artinya dibawa ke dokter ya, itu bisa dimintai visum et repertum ya sebagai bukti nantinya. Nah, jadi nanti saya akan jelaskan ya apa yang harus Anda siapkan pada saat Anda mengalami KDRT ya. Nanti saya jelaskan. Jadi pertama-tama identitas diri ya. Jadi harus diingat terus ini ya. Kalau misalnya Anda mengalami kekerasan dalam rumah tangga, pertama Anda harus menyiapkan KTP aslinya dan fotokopinya ya. Jadi itu disiapkan, simpan aja ya. Atau SIM misalnya kan, pokoknya identitas lah. Atau dokumen lain yang dapat membuktikan identitas Anda begitu ya. Yang kedua, Anda harus mempersiapkan juga bukti. Nah ini, bukti kekerasan.
Kalau cuma cerita-cerita doang, orang lain percaya atau tidak percaya dengan cerita Anda gitu ya. Oh saya digebukin sampai dihimpit-himpit, diinjak-injak misalnya. Itu cerita. Buktinya mana gitu ya. Ya, hukum itu bicara soal bukti. Nah oleh karena itu Anda harus persiapkan juga misalnya ada foto misalnya kan. Kalau luka dipoto di lukanya itu. Sebelum dia kering, sebelum dia apa foto. Atau ada cedera misalnya. Kaki jadi sakit, nggak bisa berjalan misalnya, itu kan bisa dipoto ya itunya. Di mana sakitnya, di mana lebamnya misalnya kan ya, itu dipoto. Kemudian kalau misalnya bertengkar hebat misalnya kan, wah seperti kapal pecah misalnya gitu ya, kayak kapal perahu pecah gitu ya, bertengkar hebat gitu ya. Nah itu direkam aja. Misalnya suaminya terus saja ya nyerocos, kamu jahat, kamu kurang ajar segala macam, direkam. Itu harus direkam, disimpan rekamannya ya. Kemudian ada dokumen medis yang membuktikan kekerasan. Dokumen medis itu ya tadi itu visum ya, visum et repertum ya. Jadi kalau sudah dokter yang memeriksa, dokter nanti akan membuatkan catatan. Ini lebam, ini luka, luka saya, luka tusuk, luka pukul, dibugem gitu misalnya ya. Waduh, penderita banget ini ya. Jadi, nah rekaman-rekaman medis itu harus disimpan. Kalau misalnya satu saat memang ingin dibuktikan, Anda misalnya ingin tuntut balik semuanya, dipenjarakan, kena nih suami, nggak akan bisa lepas. Karena apa? Kekerasan penganiayaan kalau di KUHP itu 351 itu masih ringan ya ancaman seperti itu. Kalau di KDRT ini akan mendapatkan perhatian khusus oleh penegak hukum. Kenapa? Karena undang-undangnya juga Undang-Undang 23 tahun 2004. Kata-katanya itu adalah pemberantasan, ya, PKDRT, pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi pemerintah ingin memberantas, ya, memberantas itu dengan cara itu. Salah satunya adalah memberikan sanksi yang berat ya kepada sang pelaku, kepada si pelaku. Nah, oleh karena itu si korban memang harus sadar ya bahwa pada saat Anda memang sudah tidak kuat ya, dianiaya ya, ditekan ya, tidak diberi nafkah dan seterusnya oleh orang yang memang seharusnya melindungi hidup Anda di dalam rumah tangga, memang harus siap-siap juga. Di samping tadi dokumen medis ya, ada rekaman-rekaman medis tadi, itu ada juga saksi misalnya ya. Saksi itu bisa orang di dalam rumah tangga itu bisa, pembantu bisa menjadi saksi, anak-anak pun ya, itu bisa menjadi saksi pada saat nanti diperlukan. Nah, kalau anak-anak dalam keluarga itu memang tidak diperkenankan menjadi saksi, tetapi kalau dia mau memberikan kesaksian itu nanti akan diterima sebagai suatu keterangan biasa, gitu, keterangan saja misalnya. Tetapi kalau misalnya pembantu atau tetangga, RT, RW misalnya yang mengetahui peristiwa ini, itu bisa menjadi saksi. Tetangga biasanya akan mendengar, pasti ribut-ribut tiap hari misalnya kan ya. Nanti saksi tetangga itu kalau diminta oleh penegak hukum misalnya, apakah Anda pernah mendengar misalnya tetangga Anda ini ribut-ribut gitu ya? Iya pernah. Nah, kapan misalnya biasanya ribut-ribut? Pagi atau malam? Oh, malam misalnya bertengkarnya. Setiap pulang kerja misalnya dia marah gitu misalnya. Itu kebiasaan-kebiasaan itu biasanya terulang ya. Kebiasaan itu terulang. Kadang-kadang kebiasaan dia marah sebelum berangkat kantor atau marah setelah pulang kantor. Ya kan? Nah, itu jadi itu biasanya diketahui baik secara diam-diam maupun secara terbuka oleh tetangga-tetangga kita. Ada di cirian itu ya memang bagaimana lagi ya, artinya satu aib juga memang. Saya akui ya bahwa rumah tangga itu memang harus terlihat baik begitu ya. Rumah tangga yang bahagia, harmonis misalnya. Itu kan enak kan. Anak-anak bercerita misalnya kan, aduh papa mamanya itu harmonis kan. Setiap hari Minggu misalnya diajak main misalnya kan, itu kan harmonis. Sekali-sekali diajak makan misalnya, itu kan bagus. Tapi ya kalau misalnya terjadi nasib ya tidak menguntung, tidak beruntung ya tiap hari ribut misalnya kan ya, anak-anak tahu keributan itu sebenarnya aduh ini agak berbahaya ya untuk pendidikan rumah tangga ya, untuk kependidikan anak-anak ya terutama ya, itu tidak baik gitu ya. Ya kadang-kadang hidup sederhana ya, katakan dari sisi ekonomi itu hanya pas-pasan misalnya sederhana, tetapi karena ada bantuan-bantuan lain ya. Kalau dari orang agama itu mengatakan imannya kuat misalnya gitu ya.
sholatnya rajin, ya dia tidak akan mempersoalkan kok. Banyak ya orang yang penghasilan rumah tangga ini kan boleh dikatakan rendah ya, tapi nggak tahu gimana caranya nabung kayak apa gitu. Anaknya sekolah ke Amerika ada banyak, bapaknya cuma hanya guru misalnya, guru SD gitu ya. Terus ibunya jual sayur misalnya, tapi toh karena memang hatinya tertata begitu ya, kehidupan tertata rumah tangga ini, mereka sempat nabung walaupun uang kecil itu sempat nabung, dan anaknya sekolah ke luar negeri kok. Teman saya sendiri kalau mau buka jujur saya kadang-kadang mau gugur juga air mata gitu ya, kalau saya mau diceritakan. Teman saya sendiri, teman hakim ya, dia lulusan di universitas itu di Boston itu di Amerika. Saya tanya, kok hebat gitu kan, orang tuanya banyak duit nih. Apa katanya banyak duit? Bapakku cuman guru, katanya guru SD, ibu aku jualan sayur di pasar. Tapi ya begitu, mereka mengumpulkan pendapatan mereka masing-masing, mereka melihat masa depan anak gitu ya. Mereka benar-benar bercita-cita untuk memajukan anaknya. Maju, itu jalan diberikan oleh yang di atas ya. Nah, inilah persoalan-persoalan rumah tangga. Tidak selalu misalnya orang yang berpenghasilan rendah ya, itu akan terjadi KDRT di rumah, tidak. Malah dengan penghasilannya rendah itu mereka bertambah akrab ya di dalam rumah tangga itu. Mereka saling memahami bahwa penghasilan cuma segini ditata ya, diatur sebaik-baiknya. Nah sehingga justru ini. Dan sebaliknya ada juga orang yang berpenghasilan besar, ya amin-amin lah, apalagi penghasilan dapat uang haram gitu ya. Dapat maling, dapat nyuri, dapat korupsi. Wah itu panas ini, suhunya jadi panas dalam rumah tangga ini. Ya, tahu-tahu dapat uang besar diapain? Belanjanya royal begitu ya. Padahal uangnya enggak halal ya, tapi uang haram. Nah itu tidak akan baik ya untuk pendidikan rumah tangga. Jadi hidup yang sederhana, bersahaja itu akan lebih baik. Ya namanya juga rezeki itu pasti diberi jalan kok. Kalau memang artinya orang menjalani kehidupan dengan baik, ya pasti nanti hasil akhirnya itu akan baik. Tidak dia yang maju, misalnya dari sisi pendidikan, katakan orang tuanya ada keterbatasan, misalnya hanya lulusan segini misalnya, itu orang tuanya. Tetapi tentu dia bercita-cita anaknya tidak seperti orang tuanya. Lebih gitu ya. Dan itu biasanya akan terwujud gitu. Akan terwujud, inilah perlu ya kita berikan pencerahan seperti ini. Jangan khawatir lah ya. Artinya uang itu banyak cukup ya, sedikit ya kurang gitu ya. Kadang-kadang banyak juga sedikit cukup ya, banyak juga kurang ya, terbalik gitu ya. Kalau hidup kita tidak ditata dengan baik, uang banyak juga kurang gitu ya. Tapi kalau ditata dengan baik, uang sedikit saja ya dicukupin gitu ya. Gimana lah caranya, cukup-cukup aja begitu kan. Ada aja rezekinya, diberikan oleh yang di atas ya, yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping tadi ya, jadi Anda sudah memiliki segalanya ya, dokumen medis sudah ada, saksi mata ada, kemudian nah ini Anda kelihatannya nih sudah kebelet ya, udah marah bener ya, udah merasa tidak mungkin lagi diperbaiki ini suami misalnya kan ya. Kemudian Anda mau melapor ke polisi, tidak mau lagi misalnya melapor melalui lembaga-lembaga sosial ya, seperti LPK 2 DRT misalnya, lah percuma misalnya kan ya, nggak mau lagi mau didamaikan dalam bentuk apapun ya, disentuh dengan cara keagamaan, disentuh dari sisi psikologi, misalnya sudah nggak mempan lagi, pokoknya maunya bercerai saja ya, dan ingin tuntut balas suaminya supaya dikurung, dipenjara misalnya, ya udah, itu siapa? Hak Anda gitu ya, itu hak Anda, dan kapten kehidupan Anda itu adalah Anda sendiri. Nakhoda kehidupan Anda adalah Anda sendiri. Anda sendiri yang tahu tentang kehidupan Anda. Orang lain hanya tahu kulit-kulitnya saja. Tapi Anda sendiri jangan emosional. Jangan emosional. Tapi dipikirkan secara matang gitu ya. Yang tadi pertimbangan anak, pertimbangan masa depan anak, pertimbangan pendidikan anak, pertimbangan kesehatan anak. Rata-rata keluarga itu anak aja yang menjadi tumpuan gitu ya. Jadi mereka seharusnya sudah dari dulu
si pelaku ini dilaporkan, tapi atas pertimbangan tadi, demi pendidikan anak, demi masa depan anak, dia berkorban hidupnya ini ya. Si istri ini berkorban seumur-umur hidup ya, demi mempertahankan masa depan anaknya ya. Itu juga harus dihargai dan itu tidak akan salah ya, benar juga gitu ya. Karena akhirnya nanti anaklah yang akan melanjutkan kehidupan keturunan Anda ya. Ya tentu semua orang tua, ibu, bapak pasti berharap anaknya lebih baik daripada kehidupan orang tuanya, kan begitu ya. Dan banyak memang itu terjadi asal anak ini memang dididik dari awal dengan secara baik gitu ya. Kalau bisa ya pertengkaran antara suami istri itu kan bak sendok dan garpu gitu ya. Tetap aja ada beradu ya di dalam piring ya, di dalam mahligai kehidupan itu pastilah ya sendok dan garpu itu kan akan sekali-sekali beradu gitu ya. Tetapi kalau bisa ditutupilah ya, ditutupilah. Jangan sampai anak-anak itu tahu gitu ya. Di depan anak-anak baik-baik saja gitu ya. Walaupun harus sedikit bersandiwara misalnya kan ya. Tapi di depan anak-anak baik-baik saja. Karena apa ya? Pendidikan yang paling baik terhadap anak itu adalah keteladanan loh. Bukan 1+1 2, 2+2 4, bukan begitu. Itu mempelajari, mengajarkan tentang ilmu ya. Tetapi mengajarkan tentang kesadaran batin ya, hati nurani itu, anak itu akan membaca dari hati nuraninya. Paham ya? Anak itu akan membaca hati nuraninya, akan membaca keteladanan ya. Kalau bapaknya tukang merokok, namanya itu ahli hisap gitu ya, wah terus merokok, dilihat sama anaknya, itu kurang baik. Nanti lama-lama anaknya meniru gitu. Saya tidak mengatakan kalian yang merokok itu buruk, enggak ya. Tapi kalau bisa sebaiknya jangan gitu ya. Kalau Anda pun merokok jangan di depan anak lah, ya. Apalagi di depan umum gitu ya, jangan. Sembunyilah, itu urusan Anda sendiri, ya kan? Urusan Anda sendiri. Kalau Anda misalnya nggak mau sadar-sadar juga merokok aja gitu ya. Tapi jangan di depan anak misalnya kan, dalam rangka keteladanan. Pokoknya gerak-gerik Anda ya, apa yang Anda bicarakan, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda lakukan, itu akan terekam ya dalam memori anaknya. Dalam ambang sadar anaknya itu akan terekam. Mulai dari kecil ya, bahkan mulai dari kandungan katanya. Perilaku orang tua itu direkam oleh anaknya. Jadi berhati-hatilah ya. Kalau apalagi yang belum nikah, di tempat saya ini juga ada yang belum nikah nih. Mau nikah, jadi kelihatannya harus benar-benar sering-sering mendengar yang kayak seperti ini. Ya, jadi harus sering-sering mendengarkan pencerahan-pencerahan seperti ini. Pokoknya yang namanya pendidikan terbaik itu adalah memberi keteladanan, memberi contoh, termasuk negara loh. Seorang presiden yang kurang ajar, ya artinya presiden yang misalnya tidak baik perilakunya, itu akan mendidik rakyat tidak baik. Tapi presiden, kepala negara yang baik, ya, yang benar-benar artinya mempunyai kepribadian yang bagus, itu akan menularkan kepada pendidikan bangsa. Suatu bangsa yang baik itu akan dipimpin oleh pemimpin yang baik. Pemimpin yang tidak baik itu akan membuat negara goyang. Rakyat akan kacau begitu ya. Sama dengan rumah tangga juga, tidak ada bedanya kok. Rumah tangga yang baik akan melahirkan lingkungan rukun tetangga yang baik. Rukun tetangga yang baik akan melahirkan rukun warga yang baik. Selanjutnya, rakyat yang baik akan menghasilkan negara bangsa yang baik. Menimbulkan budaya bangsa yang baik. Gitu ya. Jadi harmoni hidup ini ya. Gitu. Tapi kalau sudah mulai dari tetangga di mana-mana centang perenang, ya tidak menghargai yang namanya lembaga perkawinan. Tidak dihargai misalnya. Itu akan mengakibatkan kekacauan ya. Kalau lembaga perkawinan itu harus disakralkan. Begitu Anda menikah, ijab kabul, ya harus menutup hati. Ya, saya bukan sok-sok ini ya, tapi saya memang dari kecil diajarkan seperti itu sih. Ya kan? Jadi memang artinya begitu Anda sudah menjatuhkan pilihan, ya, jangan Anda kemudian setelah menjatuhkan pilihan ini sudah mencari pilihan yang lain, jangan. Walaupun kesempatan Anda banyak ya, terbuka, duit Anda banyak, wajah tampan, sehat walafiat misalnya kan ya. Tetapi jangan Anda mempunyai kepribadian ganda ya, seperti itu. Jatuhkan pilihan, kemudian Anda rawat pilihan Anda.
apapun resikonya gitu ya. Itulah untuk mencegah bagaimana kekerasan rumah tangga itu dieliminir ya. Kemudian yang Anda siapkan tadi sudah ya, terkait dengan apa namanya itu dokumen-dokumen tadi ya, surat nikah itu disiapkan jangan sampai hilang. Kemudian ada juga misalnya Anda mempersiapkan bahkan surat-surat rumah ya, itu harus disiapkan loh. Surat-surat rumah itu harus ada fotokopinya pada paling tidak ya. Kemudian dokumen-dokumen keuangan ya. Kadang-kadang ya Anda dibodohi loh. Jadi suami Anda itu ya mohon maaf ya para suami bukan provokator ini. Tapi saya mengajarkan yang terbaik ya. Anda juga jangan suka membohongin istri loh. Jadi rekening misalnya kan ya ada rekening yang disembunyikan misalnya itu jangan. Rekening yang dibuka itu isinya sedikit gitu ya, yang diketahui oleh istri Anda ya. Tapi yang uangnya banyak itu ya disembunyikan, istri Anda tidak tahu itu jangan sampai. Itu namanya menipu Anda ya. Itu berbuat apa namanya itu curang gitu ya pada pasangan Anda gitu ya. Nah itu harusnya terbuka dan boleh misalnya istrinya mau lihat, mau fotokopi juga boleh gitu ya. Nah istri juga jangan bodoh ya artinya. Itu setiap kesempatan difotokopi, dipoto atau apa nomor rekeningnya kan. Nah nanti suatu saat misalnya terjadi konflik kayak begini, Anda sudah melapor ke polisi segala macam, Anda kemudian minta misalnya dilanjutkan secara litigasi ya persoalannya, bukan lagi di ranah-ranah mediasi ya, tetapi sudah lari kepada ranah litigasi, artinya ranah hukum ya, pro justisia ya, maka segalanya itu Anda tidak akan melihat lagi pasangan Anda itu sebagai pasangan Anda begitu ya, tetapi lawan Anda begitu ya, lawan Anda yang harus Anda lawan begitu ya. Artinya Anda akan berpindah menjadi perjuangan hak loh, perjuangan hak asuh ya, perjuangan hak atas harta ya. Misalnya Anda tidak mau pergi saja atau berpisah begitu saja tanpa ada sesuatu kejelasan ya. Itu harus ada kejelasan. Kalau Anda memiliki harta benda yang diperoleh pada saat misalnya perkawinan itu berlangsung, maka Anda akan mendapatkan setengah daripada harta gunung gini Anda. Jangan lupa itu dan jangan mau dibodoh-bodohi ya. Sudah lagi ditempeleng, sudah ditonjok, dicekik. Ya, sering sekali mengalami KDRT. Tiba-tiba pada saat bubar Anda tidak mendapatkan apa-apa, itu sangat-sangat tidak adil ya. Oleh karena itu jangan tolol ya, jangan bodoh. Saya bahasanya tegas kalau sudah saat seperti ini. Saya katakan jangan bodoh begitu ya. Jangan menjadi manusia yang bodoh gitu ya. Anda harus pintar. Jadi Anda harus melengkapi apa namanya itu dokumen-dokumen kepemilikan rumah, sertifikat, ada rumah berapa biji, ada tanah berapa bidang misalnya itu harus tahu. Kalau ada suratnya difotokopi juga gitu ya. Bila perlu disembunyikan tuh aslinya tuh. Ya, rekening itu kan bisa dilacak. Kalau di kepolisian di penegak hukum itu kan rahasia bank itu diterobos. Misalnya polisi ya mengetahui nomor rekening ini atas nama suami Anda misalnya. Itu kalau minta dari suami Anda minta di print out ya, itunya nggak mau dia kan, mau gimana juga nggak akan mau dia, disembunyikan. Tapi kalau sudah jatuh ke tangan polisi, nomor rekening ini atas nama suami Anda, polisi akan memerintahkan kepada bank untuk dibuka. Kalau enggak nanti banknya yang akan terseret-seret itu, ya. Banknya akan bisa terseret-seret. Jadi kerahasiaan bank itu ada batasnya. Pada saat negara membutuhkan ya untuk penyelesaian suatu kasus hukum, apalagi pidana ya, itu bank harus mengalah, harus dibuka atas perintah penyidik misalnya, karena itu makanya perlu kan dicatat juga itu. Kemudian Anda memang jangan berjuang sendiri ya, jangan berjuang sendiri. Karena apa? Karena negara yang memberikan perlindungan kepada Anda itu supaya Anda tidak menderita sendiri dan berjuang sendiri ya. Itu harus ada pendamping Anda ya. Pendamping itu bisa keluarga Anda, bisa uak, bisa paman, adik, kakak, bisa itu ya. Jadi pendamping penting yang Anda yakini bahwa Anda bisa bekerja sama begitu ya, untuk membantu Anda ya di dalam memperjuangkan kepentingan Anda. Atau organisasi ya. Ya tadi yang saya bilangin, kita punya itu lembaga LPK 2DRT, lembaga perlindungan kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan
atas korban kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Nah itu lembaga ini bisa menjadi teman Anda ya untuk memperjuangkan hak-hak Anda, baik di level konsultasi, di level mediasi maupun di level litigasi ya, ke pro justisia, ke polisi, kejaksaan, ke pengadilan, sampai Anda misalnya juga bisa diuruskan sampai ke perceraian, pembagian harta gono gini dan hak asuh anak. Itu bisa diselesaikan seperti itu. Jadi harus yang kalau sudah itu ya situ litigasi itu harus yang profesional ya, harus yang mempunyai ini. Yang antara lain misalnya katakanlah lawyer ya, lawyer atau advokat ya. Jadi Anda sudah harus sampai ke sana, memilih advokat yang baik betul ya. Kemudian kalau misalnya ancaman itu sangat berat ya, katakan ancaman kekerasan fisik misalnya ya. Nah maka apa yang harus Anda lakukan misalnya terhadap ancaman-ancaman itu? Pertama, Anda harus memberitahu Anda ya, di mana lokasi Anda berada kepada keluarga. Itu harus itu. Jadi misalnya hari ini Anda mengalami KDRT misalnya, yang Anda harus lakukan duluan itu, misalnya Anda terpaksa lari dari rumah misalnya ya, karena tidak kuat lagi, mau diancam digebukin, bahkan mau diancam dibunuh, misalnya ya, ini banyak yang terjadi ini. Itu Anda pertama harus WhatsApp ya, SMS ke keluarga Anda, Bapak, Ibu, adik, kakak, uak, paman misalnya ya. Saya ada berada di sini, saya lagi mengalami keributan, kericuhan dalam rumah tangga. Diancam oleh suami misalnya. Anda berada di kota mana atau di tempat mana, Anda mengamankan diri misalnya, Anda bisa berbagi tempat lokasi Anda dengan keluarga atau ke teman dekat Anda itu boleh. Ya. Jadi diberitahulah saya ada di sini gitu ya, mengamankan diri. Atau misalnya Anda ingin bertahan di rumah misalnya. Anda kuat misalnya ya, bisa mengusir ya pelaku ya, suami Anda misalnya. Anda bisa mengganti selender kunci rumah Anda itu. Kan bisa gampang tuh diobeng, diganti dicabut yang bulat itu ya. Dicabut, ganti selendernya itu. Jadi kuncinya itu tidak bisa dibuka lagi karena suami Anda kan menyimpan kunci juga ya. Atau istri Anda kalau misalnya pelakunya istri ini ya. Sebaliknya, itu Anda harus sadar kunci rumah Anda itu diganti. Harganya cuma 50 ribuan kok. Ya kan? Nah, diganti, tiba-tiba nanti suami Anda mau pulang nggak bisa dia buka kuncinya kan? Anda ada di dalam misalnya. Atau Anda lagi ada di luar, suami Anda nggak bisa ke dalam. Nggak bisa dia masuk ke rumah kan. Karena kuncinya sudah diganti, mengubah kunci rumah itu ya. Kemudian Anda juga jangan sampai terjadi kontak ya. Kontak pelaku gitu ya. Itu hindari, kontak fisik itu hindari. Kalau misalnya dia ke timur, Anda pergi mengamankan diri ke barat gitulah. Jangan ketemu ya. Nah itulah untuk menjaga keselamatan Anda ya. Kembali ingin saya ini kan ya, perlindungan-perlindungan yang selengkapnya, yaitu yang bisa Anda pilih ya. Itu untuk perlindungan fisik tadi ya, itu Anda bisa ke polisi untuk mengamankan dan Anda minta penjagaan. Ya. Polisi itu bisa melindungi fisik Anda secara fisik ya, ditempatkan di tempat yang aman, ya. Namanya shelter atau rumah singgah, rumah aman. Itu Anda akan mendapatkan perlindungan dari kepolisian itu ya 7 hari. 7 hari ini. Bisa mendapatkan perlindungan selama 7 hari. Dan selama perlindungan 7 hari itu, polisi tahu caranya ya, jalur-jalurnya Anda harus tahu ya. Pada saat Anda lagi linglong ini ya, bercampur kemarahan yang memuncak misalnya ya, nah itu seorang begitu Anda mendatangi seorang lawyer atau langsung kepada lembaga-lembaga sosial atau dinas sosial, maka Anda akan mendapatkan tempat yang baru ya. Selama Anda diberi perlindungan, makan Anda dijamin gitu ya, tidak usah bayar ya. Semuanya itu kan gratis. Nah, kemudian di setiap kota ada ya, di kabupaten kota itu ada dinas-dinas yang menangani mengenai kekerasan KDRT, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak ya. Kemudian untuk ini. Nah, jadi saya kira ya ini panjang sekali ya.
tidak bisa sekaligus ya. Mungkin nanti ada jenuh ya untuk mengikuti ini apa namanya itu untuk mengikuti apa acara-acara pencerahan seperti ini ya. Nanti ini akan dibuat secara berseri, nanti kita akan ulang lagi ya. Nah sehingga masyarakat khususnya pendengar TikTokers ya, sahabat-sahabat Porsilkom, solidaritas ya, itu nanti akan paham dengan sendirinya kalau sering rajin-rajin lah ya mengikuti pencerahan-pencerahan seperti ini. Saya kira sahabat ya, saya barangkali sudah terlalu panjang untuk menjelaskan ini sehingga nanti takut nanti malah tidak dipahami gitu kalau terlalu panjang. Nah kelihatannya untuk episode kali ini saya cukupkan dulu dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan sahabat pada episode yang kali ini ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.